Oh, kasusnya harus ditentukan atau langsung saja. Misalnya siapa yang jadi coach, siapa yang Ya, jadi coach. tentukan kan nanti bergantian Ki. Iya. Ketika misalnya diputuskan latihan pertamanya saya sebagai coachnya, kita sebagai coachinya, berarti nanti di latihan kedua bertukar posisi lagi. Oh iya betul. Tapi Tapi dengan tapi kasus yang sama, nggak mesti gitu. sepertinya supaya lebih ini Ki, toh kasus yang sama mau ini kita angkat, artinya kita tentukan dulu jenis kasus yang mau diangkat ini seperti apa, sehingga nanti Hmm. kita jabarkan apa-apa pertanyaan yang mau kita ambil, kemudian disertai jawabannya toh yang sesuai Oke. dengan model Tirta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab. Iya. Jadi, oh saya Eh, kira tadi langsung saja masalah begitu, enggak Di? Mungkin besok yang begitu Di. Mungkin langsung masalah. Enggak apa-apa Ji Bu, yang kayak kita nih supaya lebih terarah gitu begitu. Apa nih yang mau diambil? Contoh kasusnya yang mau diangkat sebagai, kan 5 menit kayaknya itu dikasih Ki waktu untuk penentuan kasus. Jadi contoh kasus yang seperti apa yang mau Mm-mm. diangkat sebagai materi course-nya. Ya, apa Bu? Kira-kira tentang apa Di? Yang masalah murid kah atau masalah gurunya? eh Guru kapan Di? Guru Iya, mungkin Di, karena iya. kalau siswa kan kayaknya lebih ke dalam kelas, ini kan coaching bagaimana sebenarnya bisa Bertanggung tonji. jawab Di. Iya, Mm-mm. tapi Atau guru lebih mungkin, bagaimana, salah guru mungkin. ya, lebih bagaimana kita sebagai seorang guru ketika misalnya diarahkan Ki untuk mengcoach misalnya teman tak, rekan sejawat tak dalam berbagai kasus. Tapi ini yang mau dititik beratkan, kasus apa dulu yang mau diambil? Apa sih yang kasus Bono? Ya, Apa yang kira-kira eh, kasus yang bisa diangkat? apa mau Bu yang mau kita angkat? Ini mau misalnya kayak ada masalah dan apa Di, bagus Di. Ada guru yang tidak mau apa, bagaimana bagus? Misalnya ada guru yang eh, bagaimana tentang pembuatan perangkat ajar. Ya, pembuatan perangkat ajar. Kemudian ada yang apa ini masalahnya di sini? Bagaimana mau mensosialisasikan ini? Er, eh, apa permasalahannya dalam pembuatan perangkat ajar? Misalnya ada teman guru yang masih kebingungan dalam Ya, melakukan, ya, artinya masih ada teman tak, ada rekan guru yang masih dalam kebingungan membuat dalam pembuatan perangkat perangkat ajar. ajar. Ya, oke. Sekarang kan masih dalam proses tahap yang di mana dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka, jadi Betul, kayak betul. masih bingung atau masih meraba-raba bagaimana sebenarnya gambaran daripada eh, apa penerapan daripada kurikulum Merdeka itu sendiri. Ya, itu mau Bu. Oke. Siapa sebagai coach dulu pertama? Eh, kita mau coachnya, saya kalau coach yang menjawab ya. Coach, ya, coach yang mengarahkan ceritanya. Oh iya. Coach yang memberikan pertanyaan, coach yang Iya, menjawab berdasarkan iya, kasusnya. iya. Sesi satu siapa dulu? Em, kita mau dulu coachnya, saya yang coachingnya. Oke, baik. Di, Nanti jadi mulai ini Bu latihannya. ya. Oke, ini Di. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Nurdianti. Iya. Ada apa nih Bu? Tadi kan sempat chat ya katanya mau sharing-sharing. Mungkin ada sesuatu Ibu yang mau
di kita bincang-bincang santai bersama? Iya ini Bu, saya ingin melakukan sedikit sharing terkait ada sebuah kasus yang kebetulan saya alami di lingkungan sekolah saya, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka, di mana kurikulum ini dianggap masih baru bagi sekolah kami karena baru ada Iya. beberapa kelas yang kebetulan menerapkan, sehingga beberapa teman itu masih agak kesusahan dalam proses terutama dalam pembuatan perangkat ajarnya, Bu. Ya, jadi di sekolahnya Ibu Erma ini masih ada ya beberapa guru yang kemudian belum mengerti cara pembuatan Ya, perangkat pembelajaran yang tepat. Dan ya, ini betul. seperti Ibu Erma ada merasa keresahan seperti itu akan kondisi ini. Bentuk keresahan yang saya lakukan, saya merasa sedikit iba kepada teman-teman karena mereka masih merasa kebingungan bagaimana untuk memulai, sementara masih diiming-imingi dengan bagaimana pemahaman awal mereka dari kurikulum yang sebelumnya mereka terapkan. Sehingga saya merasa seperti merasa iba atau prihatin terhadap kondisi ini. Ya, jadi Ibu Erma ini tujuannya mau membantu ya teman-temannya supaya Betul, juga kemudian bisa mencarikan solusi memahaminya. yang tepat. Iya, betul, betul. Jadi tadi ada ya yang Bu ya yang dia belum memahami mungkin karena tadi dibilang peralihan dari 2013-nya ke kurikulum Merdeka. Betul. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Erma nih, bayangannya Ibu Erma mau guru-guru di sekolah itu paham bagaimana tentang membuat eh, perangkat itu. Babe, Dia Ibu bisa Erma, apa? Ibu Erma, Iya, Pak. Ibu Iya, Erma, Pak. Iya, Pak. keluar kita dari main room deh, supaya tidak ganggu di kelompok 4. Oh, saya belum keluar ya, Pak. Double mungkin Ibu Erma. Saya cek dulu, Pak. Oh, minta maaf, bukan Bu Erma ya, bukan Bu Erma di main room. Iya, Pak. Saya sudah keluar kayaknya dari tadi, Pak. Bukan kita, Bu. Oke, lanjut, Bu. Iya. Bu ya, Iya. sampai di mana tadi? Ya, jadi tadi kan sudah diceritakan ya Bu ya bahwa ada keresahannya itu ada beberapa guru yang belum bisa membuat perangkat pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu Erma nih bayangannya bagaimana Ibu Erma mau melihat guru-guru di sekolah itu seperti apa dalam membuat perangkat? Jadi saya ingin bagaimana guru-guru yang kebingungan dalam proses penerapan kurikulum Merdeka ini bisa diberikan gambaran sepenuhnya bagaimana mereka harus mempersiapkan mulai dari persiapan apa-apa saja yang termasuk bagian daripada perangkat ajar tersebut, misalnya capaian pembelajaran dan segala macamnya yang harus mereka siapkan, sehingga mereka nantinya sudah paham betul apa-apa yang mereka harus siapkan ketika ingin memulai pembelajaran di tahun ajaran baru ini, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang, karena ada beberapa perbedaan khususnya daripada penerapan pembelajaran itu sendiri, di mana sekarang itu sudah lebih mengkhusus ke per mata pelajaran. Tidak lagi dikaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu kali pembelajaran. Hanya saja dari pembuatan perangkat ajar ini masih perlu diberikan gambaran mungkin dalam bentuk ada mungkin pertemuan atau bentuk sosialisasi yang diberikan kepada rekan-rekan yang bisa membantu memecahkan masalah mereka tentang apa-apa saja yang seharusnya memang harus dipersiapkan. Jadi tidak asal langsung masuk saja bahwa oh tahun ini
dilakukan Betul. pergantian kurikulum, sudah langsung laksanakan tanpa Iya, adanya betul. persiapan yang matang yang seperti itu. Jadi Iya. sebelumnya ini kan tahun ajaran baru tentu saja sudah mulai dilakukan mulai hari ini. Mungkin sebelum terlalu aktif, mungkin kan biasanya dalam 3 hari pertama itu belum terlalu aktif untuk pembelajaran. Sebelumnya bisa diberikan gambaran apa-apa saja yang mereka harus siapkan sehingga sesuai RPP dengan apa yang dilakukan di kelas, penerapannya seperti itu. Iya. Jadi yang saya tangkap ya bahwa Ibu Erma ini mau guru-guru itu siap ya mempersiapkan Iya, perangkatnya sebelum pembelajaran seharusnya iya, dimulai. Nah, iya betul. ini Ibu Erma nih kira-kira supaya teman-teman guru itu bisa mempersiapkan perangkatnya sebelum masuk tahun ajaran baru, kira-kira apa yang Ibu Erma bisa berikan ke temannya, kira-kira apa? Supaya mungkin bisa melakukan bentuk kolaborasi tentang apa saja sebenarnya yang menjadi kendalanya sehingga artinya terjalin kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik sehingga bisa membantu teman-teman yang memang merasa kesulitan sehingga tidak ada kendala yang artinya ada kendala tapi bisa diselesaikan bisa diatasi dan kalaupun misalnya terjadi sesuatu yang mereka kurang paham, kita bisa memecahkan masalahnya bersama-sama. Ya, Masya Allah, Ibu Erma ini ada keinginan dalam dirinya untuk kemudian bisa memberikan manfaat kepada teman-temannya juga, dan ini juga tentunya akan mempengaruhi ke proses pembelajaran di sekolahnya Ibu Erma. Ya, jadi kira-kira ini Ibu Erma kapan mau dimulai ini Ibu Erma untuk mengarahkan teman-temannya? Kalau saya sih lebih cepat lebih baik ya untuk hasil yang maksimal itu tentu saja langsung saja pada rencana aksi. Artinya Ya, ketika sudah ada keinginan yang seperti itu, kemudian telah tersusun dengan baik rencana yang akan dilakukan, sebisa mungkin apa yang sudah direncanakan itu sesegera untuk diaplikasikan sehingga nantinya tujuan yang betul-betul kita sudah tetapkan di awal itu bisa tercapai dengan baik. ya baik, Masya Allah. Semoga ya Bu Erma langkah-langkah baiknya bisa segera diterapkan. Kemudian nanti kita ada waktu bisa cerita kembali sejauh mana sudah perkembangan dari proses yang Ibu lakukan di sekolah. Ih, kayaknya waktunya ini sudah ini ya Ibu Erma ya. Terima Saya juga kasih Bu kebetulan Nunu ada atas kelas ya. mau mengajar ini Bu. Iya, Iya, terima semoga kasih Bu kita Nunu atas ya. segala Saya tunggu ya Bu ya bantuan. nanti sharing berikutnya. Boleh, boleh, boleh. Terima Oke. kasih atas waktunya Bu, atas Iya, masukan-masukannya hari ini. sama-sama Semoga Bu Erma. apa yang Ibu berikan hari ini bisa menjadi solusi bagi saya tentunya dalam permasalahan ini sehingga ya dan kalaupun nanti ada ini bisa sharing-sharing di waktu yang mendatang lagi. Ya baik Bu Irma, amin amin. Semoga ya segera bisa ya. Ya, sesi 1 selesai. Acting jadi dirasa nih Bu. Lanjut. Iya, baru Besok ini kayaknya betulan nih Bu, direkam nih besok di. besok kayaknya direkam nih. Jadi kalau Tapi rekamannya misalnya nih. paten mi ini yang mau di ini toh, ya kan tadi asal ceplos-ceplos jawab, jadi Ya, saya tidak juga. ada ini toh, tidak ada Iya. artinya konsep. Supaya mungkin besok ini lebih maksimal, bagusnya dikonsepkan supaya nantinya ini kan artinya belum terlalu bagaimana karena belum ada Iya. respon dari teman-teman supaya Iya. lebih terarah mungkin nanti kita buatkan sedikit sebagai konsep supaya kadang itu Betul. pembicaraan yang pertama kita lakukan ketika kedua kalinya itu sudah berbeda nilai ketika tidak ada Benar. konsep yang dibuat toh Iya, iya. nanti Iya. beda lagi ininya toh jadi nanti mungkin selepas kegiatan rukol ini cari-cari waktu karena saya Iya. juga masih posisinya di sekolah mungkin lepas dari sini mengikut dari waktu kosong tak juga saya juga baru kita Iya. buat Betul konsep betul. kami ya Anda Jadi ada kemudian lagi nih Bu Erma. ada punya enggak ada gitu yang mau cukup apa nanti yang mau di-upload di tugas berikutnya tentang kegiatan diskusi ini. Kalau yang ini tidak Jibu, sesi besok Pi. Saya lihat tuh ini Ya, yang direkam saat sesi kedua itu ya. direkam baru nanti yang diupload yang itu. Saya lihat di Oh contohnya yang itu. di-upload yang rekaman besok.
Iya, rekaman besok sih. Jadi besok itu siapa yang merekam? Boleh jika katanya fasilitator merekam, tapi buat jaga-jaga boleh juga kita rekam. Oh, kalau mungkin kan ada yang HP tadi nggak bisa kisah HP ku nggak full sekali mic, bahkan foto Iya saja biasa benar. sekali Insya itu Allah nanti besok apalagi pakai laptop di supaya lebih oh iya, maksimal. Iya. Mau gantian ini Bu Herman. Kita iya jadi boleh coach boleh. lagi. Oke Oke, boleh boleh. silakan kita mulai ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Herman. Iya, bagaimana Ibu Nurdianti ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Cuman ini ada Iya, sedikit ini. ya, Kayaknya ada insya Allah sedikit beban di kita hati. iya, oke baik. Mungkin di waktu ini kita bisa sama-sama sharing untuk membicarakan apa saja yang menjadi kendala Ibu Nurdianti yang tadinya menurut Ibu Nurdianti itu agak menjadi apa beban bisa dikeluarkan sehingga nantinya siapa tahu kita bisa sama-sama untuk mencari solusi yang baik. Iya, Iya betul seperti Bu apa itu Herman. kendalanya? Kemarin itu saya sempat hubungi kan Bu, kayak mau sharing ini kayaknya Ya, butuh seorang buat sharing supaya bisa ambil solusi yang lebih baik. Jadi betul. ini Bu, saya tuh merasa Bu di sekolah itu beberapa teman sepertinya belum memahami bagaimana membuat perangkat yang benar dan sepertinya tidak ada keinginan dalam dirinya begitu Bu untuk belajar. Jadi Iya. seperti bahwa pasrah saja dengan kondisi seperti itu dan itu membuat saya aduh seharusnya ini teman-teman masih bisa meningkatkannya tidak sebatas dia sudah menyerah dengan mungkin bilangnya usianya sudah tua lah tidak ada fasilitas lah segala macam ya seperti itu Bu. Kira-kira dengan kasus yang sedang terjadi atau kendala yang sedang terjadi di sekolah Bu Nunu pada saat ini, apa jadi permasalahannya adalah beberapa teman Hmm. dianggap masih kurang mumpuni dalam persiapan penerapan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka ya. Nah, Iya betul. itu yang menjadi permasalahan, kira-kira ketika kondisi yang seperti itu, apa yang menjadi, kira-kira apa menjadi langkah berikutnya bagi Ibu Nunu, dalam menghadapi situasi yang seperti ini ketika Ibu Nunu dihadapkan dengan teman-teman yang seperti itu, kira-kira bayangan Ibu Nunu untuk ke depannya seperti apa? Ya, jadi ini keresahan saya ini Bu sebenarnya karena saya merasa bahwa jika teman-teman tidak mempersiapkan perangkatnya itu akan berpengaruh ke proses pembelajarannya sehingga otomatis karena misalnya sebagai hal yang penting RPP kan Bu perencanaan Iya jika dia betul. tidak membuat RPP dengan benar kan berpengaruh ke dalam proses pembelajarannya jadi mungkin ya saya itu Bu keinginannya teman-teman itu bisa eh, berkeinginan ayo membuat begitu Bu bersama-sama minimalnya kalau dia tidak bisa membuat sendiri bisa membuat bersama-sama atau minimal dia bertanya bagaimana cara membuatnya tapi ini sepertinya tidak seperti itu Bu jadi walaupun dia hanya katanya banyak di internet segala macam tapi itu kan belum tentu sesuai dengan kondisi sekolah kan Bu Iya ya betul. jadi iya semoga saya maunya itu teman-teman belajar bersama begitu Bu. Jadi sebenarnya ini Ibu Mimi butuh ruang bagi Ibu Mimi, Ibu Nunu ini butuh ruang dengan teman-teman untuk mencari solusi yang terbaik sehingga teman-teman punya bentuk tanggung jawab terhadap tugas sehingga nantinya tidak kelabakan begitu dalam proses penerapan kurikulum merdeka itu sendiri. Kira-kira ke depannya untuk menggerakkan teman-teman ini sehingga ada rasa kesadaran terhadap tanggung jawabnya, apa yang Ibu Mimi lantas harus lakukan sehingga tergiring keinginan teman-teman bahwa ini merupakan sesuatu yang penting untuk ke depannya proses pembelajaran sehingga terjalin dengan baik. Ya, jadi mungkin yang saya pikirkan ya Bu ya, sebenarnya harus ada juga dari kepala sekolah mengarahkan Ya, secara tegas mungkin atau kita buat semacam pelatihan Bu, tapi ini pelatihannya kayak bahwa pelatihan wajib. Jadi kepala sekolah betul. yang memberikan wewenang bahwa akan diadakan pelatihan tanggal sekian sehingga mau tidak mau ibu gurunya ikut karena ini pengembangan diri dari sekolah yang wajib diikuti oleh seluruh guru. Kemudian uh,
semoga guru-gurunya bisa lebih aktif bertanya kepada guru-guru yang dirasa sudah mampu. Jadi jangan ada rasa malu seperti itu Bu untuk bertanya. Jadi sama-sama belajar seperti itu. Dan sekolah bisa memfasilitasi karena beberapa mungkin alasannya karena misal belum terlalu paham menggunakan IT misalnya Bu, atau ada yang belum bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang kayak Canva misalnya untuk membuat desain-desain pembelajaran. Ya, jadi tadi itu ada apa Ibu kegiatan yang dilakukan sekolah untuk mengajarkan atau memfasilitasi guru-guru dalam belajar tentang perangkat pembelajaran. Jadi yang bisa saya tangkap bahwa dibutuhkan di sini pada saat karena menganggap ini adalah suatu masalah, dibutuhkan keterbukaan bagi semua rekan sejawat, baik itu guru maupun kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah bisa mengetahui kondisi seperti ini sehingga nantinya bisa memberikan solusi berupa sebuah diskusi atau melakukan semacam kegiatan sosialisasi ya. Artinya Ya, ada bentuk penjabaran yang bisa dilakukan terkait apa saja kendala-kendala. Contohnya tadi misalnya ada guru senior yang ya, ada guru senior yang mungkin saja agak kesusahan sudah menggunakan misalnya fasilitas-fasilitas yang sudah canggih, contohnya laptop. Itu kita bisa lakukan sebuah refleksi apa saja sih yang menjadi keluhannya sehingga nantinya kita bisa carikan solusi bersama-sama seperti itu ya Ibu Nunung. iya, Ya, betul. jadi sebenarnya ketika sudah diketahui titik permasalahannya seperti apa, kemudian sudah tergambar rencana aksi yang akan dilakukan, sisa menunggu ACC dari pimpinan atau dari kepala sekolah sehingga nantinya kita bisa mencari solusi terbaik. Berarti dengan cara sebuah pertemuan untuk membicarakan poin-poin penting yang tadi yang sudah dibicarakan ya. Iya, betul. Rencananya ketika sudah terjabarkan dengan baik apa titik permasalahan dari pada ini yang sudah kita bicarakan masalah kasus perangkat ajar, kapan waktu yang tepat menurut Bu Nunu dalam bentuk pengaplikasian sehingga masalah ini tidak berkepanjangan mengingat bahwa sebentar lagi bahkan tahun ajaran baru ini sudah segera akan dimulai. Ya Bu, jadi sesegera mungkin sebenarnya Bu, apalagi ini sebenarnya sudah berjalan ya. Tapi kalaupun daripada tidak dilaksanakan, saya pikir tidak apa-apa di pekan-pekan ini Bu. Apa mungkin Iya. di akhir pekan, kebetulan sekolah kami itu libur di hari Sabtu dan menurut saya bisa digunakan waktunya untuk pelatihan di hari Sabtu nanti ini. Kemudian nanti setelah itu berlanjut bisa dirutinkan setiap tahun untuk pelaksanaannya ataupun bisa berkala mungkin ya Ibu per semester supaya bisa merefresh kembali guru-guru yang lain. Ya, artinya sebisa mungkin dilakukan sesegera mungkin dan melihat kondisi atau waktu yang tepat kapan pelaksanaannya bisa dilakukan karena kebetulan tadi katanya di hari Sabtu itu adalah hari yang kosong bagi sekolah Bu Nunu. Jadi betul sekali sudah bisa Bu Nunu untuk mengarahkan kepada teman-teman untuk meminta waktunya pada hari itu untuk membicarakan langkah-langkah yang tepat ke depannya sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya rasa itu adalah solusi yang sudah tepat bagi Bu Nunu untuk menjalankan atau mencari solusi terhadap kasus yang sudah Bu Nunu bicarakan tadi. Sisa bagaimana rencana aksi yang akan Ibu Nunu lakukan, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mencari solusi tersebut. Insya Allah ketika dilakukan kolaborasi secara keseluruhan dan berkesinambungan seperti yang Ibu Nunu bicarakan bahwa akan selalu melakukan refleksi, tentu saja akan ada hasil perubahan yang baik ke depannya seperti apa. Ya, mungkin untuk hari ini sharing-sharing kita
setidak-tidaknya Ibu Nunu sudah punya bayangan apa yang harus nantinya ke depannya untuk jangka pendek yang harus dilaksanakan sehingga bisa mencari solusi. Nanti insya Allah ketika berjalannya proses ini lantas masih terjadi kendala-kendala, kita bisa kembali melakukan sharing tentunya untuk kembali memecahkan masalah-masalah yang namanya juga ada beberapa yang di luar daripada rencana ya tentu saja yang bisa saja terjadi dan kita bisa melakukan sharing-sharing berikutnya di waktu yang berbeda. Iya, betul Bu. Terima kasih banyak. Ini rasanya setelah cerita-cerita sharing ini Bu jadi sedikit lega. Oh, saya sudah punya gambaran nih apa yang insya Allah akan saya kerjakan. Terima kasih Bu Erma sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali Bu Nono atas sharing-sharing yang dilakukan Doakan juga Bu ya, menjadi semoga pelajaran bisa untuk saya. berjalan lancar ini Tetap semangat keinginannya ke menjalankan depannya. aktivitas dengan penuh tanggung jawab. Insya Allah Betul, setiap betul, masalah betul. akan ada solusi. Mari sama-sama Betul, Bu. kita menjalankan sesuai Iya, alurnya saja. Insya Allah setiap masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik. betul Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Nono. Iya. Sudah ini Bu, apa lagi nih? Sampai berapa menit? Sampai Latihan jam dulu. berapa itu? Sampai apa? 1 jam? 1 jam mungkin ya? Jam berapa lama itu tadi? 60 menit dibilang berarti Iya. sampai jam 2 lewat. Iya, bisa jadi kayaknya. Mungkin apa lagi? Sharing-sharing makin kapan Iya. Saya nih di sini nih yang kayak ditanggung jawab Bu, itu tanggung jawab kayak ditanya kapan mau dilaksanakan, cocok nih. Bagian tanggung jawab tadi. Tanggung jawab itu coba saya Iya. kesimpulan dari coaching kita saat ini, komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan rencana aksimu. Jadi, pelanjutan daripada rencana bagian ketiga, rencana aksi toh Cocok bentuk nih kayak kapan sih mau kerjakan, cocok nih bentuk Ya. kata tanyanya kapan Ya, mau ya. diterapkan. Siapa saja yang dapat membantu. Nah, Cuca tadi kayak kita Itu bilang tadi yang kepala kita sekolah, terluput. Iya, kepala sekolah betul-betul. kepala sekolah. Kemudian teman-teman yang lainnya juga harus terlibat. Artinya ketika ada teman, jangan cuma satu yang care. Ketika misalnya ada yang agak lebih di bagian Canva dan merasa bisa juga share-share ke teman bahwa saya itu agak kekurangan di bagian misalnya membuat materi ajar. Nah, nanti kita bisa sampaikan lagi bahwa kalau misalnya beberapa teman dianggap kurang di Canva, mungkin kita bisa lakukan sosialisasi pengaplikasian Canva sehingga setidak-tidaknya ada gambaran bagi teman-teman yang merasa kurang toh. Betul, berbagi praktik baik Ibu. Ya, kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita ini? Artinya berikutnya tanggung jawabnya ketika selesai ini kegiatan tanya jawab, kapan kita lagi mau tindak lanjut dari kapan kita akan mengadakan cocok nih rencana aksi berikutnya. Berarti coaching lagi atau tidak Ji? Tidak Ji kayaknya. Artinya kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita? Artinya itu kapan dari rencana aksinya, kapan kita mau mulai menerapkan daripada rencana aksi yang jadi kita cocok lakukan. Kalau kalimat tanyanya begitu jadi kapan kita mau kapan mulai mulai menerapkan itu berdasarkan tadi solusi yang sudah kita jabarkan daripada rencana aksi. Iya. Cocok berarti. Yang pertama kan tujuan utama dulu Bu Neta, apa yang kamu ingin menghasilkan dari pertemuan ini. Jadi kita tentukan dulu kasus yang tadi. Apa yang kamu ingin hasilkan dari pertemuan ini? Ada sesuatu yang mengganjal yang harus saya sampaikan. Apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini? Ukuran keberhasilannya jelas kasusnya dan ada solusinya. Betul. Jadi ada kasus yang betul menjadi sesuatu yang harus dituntaskan, kemudian terjabarkan dengan baik solusinya. Iya, cocok. Kemudian fokus tujuan kita hari ini ialah fokus tujuannya yang membicarakan tentang kasus tersebut. Agenda yang ingin didiskusikan, tentu saja melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
Ini nanti setelah ini ada disuruh ke refleksi. Oke, bikin ini refleksi. Apa Oh yang iya, sudah berjalan dengan baik. Nanti setelah ini sesi berdua Ki, nanti mungkin kembali ke room besar baru di refleksi diri. Jadi ini yang tabel 4. yang disuruh dengar Bapak tadi, Dik. Iya. Ini dikirim kayaknya jawabannya, Dik. Apa tidak, Ji? Sudah kita download kah? Ini tunggu saya buka laptopnya. Coba kita share beda di WA aku. Untuk dicek. Dia bentuk Word. Oh, ada Ji ini Word. Tidak masuk ke WA aku. Ya. Oh. Itu lihat di YouTube yang itu JB direkam. Tapi ada juga orang pergi bikin video. Bagaimana itu ya? Di? Oh iya, Baru itu Dik. nak kirim. Kayaknya itu kulihat nak bilang supaya memudahkan Ki. Itu mau lagi. Oh itu mau lagi. Iya, itu mau ceritanya hasil rukol kedua. Itu Ji yang Ya, dibuat kan. itu mau lagi yang dibikinkan percakapan yang direkam pribadi secara Iya. pribadi begitu maksudnya. Iya. Terus itu yang menjadi tugas kan selalu ada tugasnya kan kalau habis rukol Iya. kedua itu. Iya. Karena kalau misal iya dia berarti dua kali ini ceritanya dilakukan kegiatan coach. Pertama di recall besar, kedua kita kita rekam lagi secara pribadi. Mungkin seperti itu dia. Tapi itu yang kulihat dia kayak bertiga Ji. Ada fasilitatornya sama 2 orang Ki. Berarti besok itu Iya, di besok kayaknya itu Di. Apa tadi namanya itu refleksi. Refleksi. Tidak ada. yang pergi beli 17 kayaknya. Iya. File save. Yang di Telok, Bu. Yang depannya ya. SMP apa itu? Iya. Sambil kita Ini disuruh kok di bunuh dia. Iya. Iya, lanjut. Mau cerita apa dia, Bu? Iya. Oh, enggak. Keepsake. Oh. Lanjut. Share. Yang refleksi coach di Iya. saya buka dulu di laptop.
Information. Bagus itu. Ada ada itu kemarin tugas Bono yang 2.3 yang apa? Yang sebelumnya Betul. toh Soal 4 toh? ada tuh rekaman, kita rekam diri tak Iya. bertanya. Tidak, Bu. Saya cuma jawab yang bagian bawah yang ada tanda tanyanya. Ya, selebihnya itu Kayaknya tidak. disuruh ke latihan mandiri. Ya, tapi kulihat ki di YouTube itu ada juga orang yang bikin Canva-nya, jawab gitu pertanyaannya pas di bagian nomor 8 itu kan rekaman tuh. Iya. Nah, Iya, titipkan iya. ke di situ dirinya, tapi sebagai coach, enggak ada coachnya. Jadi enggak ada jawaban. Seolah-olah ada coach yang menjawab. Cuman saya enggak lakukan gitu. Maksudnya, Saya juga tidak, Ji, Bu. Ku jawab, Ji. Ibu hmm, Anggi katanya rekam, bikin rekaman suaranya. oh, saya bilang jangan sampai jadi masalah lagi. Nah, tidak ku upload Karena ki. Jadi tidak jelas instruksinya, Di. Kurang jelas ya, instruksi soalnya. saya Apa disuruh agak-agak kurang latihan. paham Kak, maknai ki permintaan soalnya. Saya juga, Bu. Sampai ku telepon Ibu Anggi itu tadi kemarin. Yang belas tim ini kuliah salah, tapi yang penting selesai dan dikirim. Iya. Jadi ini besok Bu Erma, misalnya toh besok nih, ini sama-sama masalah atau misalnya coaching pertama beda masalah, coaching kedua beda masalah. Jadi masalah. Boleh tahu Iya, Ji? maksudnya Apa gimana Kak? apakah memang maksudnya misalnya toh ketika misalnya Bu Erma, misalnya masalah perangkat, nanti misalnya saya lain masalahku, boleh ke Beda seperti lagi itu? di bisa jika apa? Supaya ceritanya tidak anut gitu, coaching kita Ya, maksudnya tidak terlalu kayak dibuat-buat gitu. mengerti ya. Boleh saja Mm-mm. misalnya ketika saya menentukan apa permasalahannya masalah perangkat, Bu bisa jika Iya. dua tema di Iya, jadi misalnya masalahnya satu coachingnya apa yang pertama, ketika yang kedua lain lagi masalahnya beda coachingnya. lagi. Bisa Tapi juga bagus kalau disepakati supaya ada bayangan tamu Oki bertanya apa ya, ini tuh. ya. Nah, Supaya dia betul. di artinya terstruktur memang ke bawah itu pertanyaan-pertanyaannya sama Nah, jawabannya setidaknya toh. kita bisa menyiapkan Iya, pertanyaan-pertanyaan. Kalau menjawab itu kan terpancing jadi dari langsung di pertanyaan kan. Betul. Karena kayaknya jangan dinilai juga coachnya yang dinilai kan. ya, coach yang dinilai bagaimana menjadi Ketika coach yang kita baik toh. berperan jadi coach yang dinilai. Ya, Apa begitu bisa Moki? juga. Beda Bisa masalahnya berarti, nih. bisa jadi berarti beda masalahnya. Apa mau Bu yang masalah satu mau ini yang itu di ada guru yang Iya. belum bisa membuat perangkat, apa masalah kedua bagus? Masalah kedua tentang apa dia? Yang betul-betul dirasakan bagus di apakah? Iya. Kalau kita apa di sekolah misalnya contoh Apa di saya sebenarnya itu ke yang agak sering dan agak artinya sering terjadi tapi agak susah ceritanya anunya apa cari solusi titik beratnya di mana. apa ya Bu ya? Tidak ada jepurasi yang terlalu bagaimana di? Ya dia Kita enggak. kasih apa bagus ya Bu? Bisa diangkat. Hmm, bagaimana tentang
Oh begini, bolehkah begini Bu? Ada misalnya program-program yang biasanya kurang maksimal berjalan begitu. Padahal Misalnya, di rapat kerja sudah disepakati tuh program, kan? ternyata kita refleksi, ih, di akhir tahun ternyata beberapa program ternyata tidak berjalan. Iya, Dek. Oh, tunggu dulu. Boleh begitu. Boleh, Ji. Artinya Soalnya kan bebas Bapak di tadi bilang, masalahnya. Jadi, artinya Bapak bilang tadi itu yang kutangkap, enggak mesti harus masalah yang besar, yang penting iya, jelas di iya alur masalah-masalah alur kecil. tirtanya toh. Iya. Atau misalnya begini, misalnya masalah kecil, misalnya kayak ada murid ini yang susah misalnya saya kendalikan begitu. Nanti Ya, kita kasih, boleh bagaimana? sih begitu di? Boleh Ji kayaknya. Misalnya kalau saya sih pernah permasalahannya begini. Ada satu siswa itu yang Hmm, hampir jarang sekali datang ke sekolah. iya. Pekan Oh, di hari sistem ini itu, Bu. datang, 3 hari kemudian hilang. Kemudian Iya. saya cari tahu titik permasalahannya apa. Ternyata kodong si anak ini itu adalah anak yatim yang 4 bersaudara tuh masih kecil-kecil semua. Jadi dia itu anak kedua, dia masih punya adik lagi 2 dan salah Mm-mm. satu adiknya Iya. itu dia belum sekolah. Nah, ini yang menjadi kendala karena bapaknya pergi kerja serabutan, kerja pekerja harian, buruh harian lepas, Suruh mak si adik jaga. tidak ada yang jaga. Nah, si adik tidak ada yang jaga itu si kakak yang harus bertindak. Ketidakhadirannya itu ternyata jadwalnya jaga adeknya. Kecuali kalau misalnya kan ini kakaknya tuh beda sekolah. Kalau misalnya si Mm. kakak masuk pagi dia siang masih bisa dikoordinir. Kalau bersamaan salah satu yang jadi harus korban. Lantas pernah itu hari sebulan dia tidak pernah hadir selama bulan puasa. Nah, akhirnya saya menganggap ini sudah kasus yang besar. Kalau misalnya 1 hari 2 hari masih bisa ditoleransi. Saya bilang saya harus panggil nih orang tuanya. Jadi sempat saya panggil orang tuanya itu untuk Iya. mencarikan solusi. Dan alhamdulillah setelah saya lakukan pertemuan dengan orang tuanya itu tidak pernah lagi. Tidak pernah Mm. lagi, artinya orang tuanya juga berdasarkan arahan yang kukasih dan mungkin masuk di akalnya, dia carikan solusi dan sudah bisa diaplikasikan. Jadi setelah kejadian itu, saya panggil orang tuanya untuk membicarakan solusinya, dia sudah aktif kembali datang ke sekolah. Jadi begitu mau paling Bu. Di anu mau nanti misalnya saya kasusku kayak kita mini kayak kita yang perangkat ajar mau. Nah, boleh. Kita mau itu. Saya Yeah. tentang ini mau Bu, ada murid yang jarang ke sekolah begitu, tapi sudah Nah, dimaksimalkan kita usahanya ya ternyata belum dimaksimalkan berhasil. ininya tapi Nah, masih nanti kita bisa carikan solusi. pancing-pancing pertanyaan ya. Oke oke. Itu saja di. Iya, bisa. Ih, tapi jangan sampai dikasih kita tema besok supaya dadakan gitu sih kapan di? Enggak sih kayaknya karena masa langsung begitu kayak kelebakan kita Iya. biar Karena bagaimana ini artinya sepintar-pintarnya kita menguasai teknik eh, coach tapi kalau misalnya langsung ini kan pasti tidak maksimal kayak juga apalagi besok karena itu ada di sini di di Vicon kedua kan Bu, setelah Anda berlatih dengan rekan Anda, saatnya untuk mempraktikkan percakapan coaching dan memberi refleksi. Eh, ya Kegiatan ini akan diamati oleh fasilitator dan CGP lain. ya artinya gabung Oh, mungkin dengan di ruang teman-teman besar besok. jadi di ruang Iya, besar jadi bentar. mungkin. Praktik ini juga akan dinilai dan diunggah. Praktik ini juga dinilai oleh fasilitator dan menggunakan rubrik penilaian. Oh, iya. Oh, iya, iya, iya. Coba Jadi kita Bapak lanjut. langsung nilai. Dulunya kan upload ki di situ baru nilai Bapak. Ini langsung ketika dilaksanakan nih langsung bisa lihat secara apa? Pada saat kita melakukan kegiatan coach. Iya, Tapi kayaknya ini, harus diupload. Berarti dia ya ini hasil rekaman diunggah ke YouTube dan disetting dan diberi nama. kayak itu hari yang ada pernah Iya. itu kita lakukan kegiatan penghimbasan di teman-teman. Disuruh juga upload di YouTube.
Nah, arahkan ya gitu besok Bapak deh bagaimana di. Iya, insya Allah. Iya karena itu yang kulihat di YouTube memang beda fasilitatornya yang rekam toh, tapi dia juga merekam sebagai jaga-jaga. Jadi besok itu kita mau yang rekam deh. Enggak. Kalau saya itu selalu Kak Meet itu pakai HP karena saya pakai laptop itu saya lupa kan harus pakai akun berbeda. Nah, saya lupa Iya, sandinya apa di situ dia nuku di email yang satunya. Jadi kalau HP iya. kan langsung tersambung karena tertanam. Mm-mm. Jadi ini saya rukal pakai HP terus. Saya waktunya saya ini Bu, maksudnya sebaiknya tuh ditentukannya waktunya supaya kayak misalnya besok bisa ketukaran karena kalau Jadi coaching begini tidak bisa Kak sambil lari-lari mengajar kesian. Jadi Tidak begini maksimal nanti sih. kalau gabung Miki sama teman-teman yang lain di anu besar, ruang besar, Bertanya Mak itu Di. aja bertanya ke sama bilang besok itu Pak kira-kira sudah ada bayangannya jam berapa? Siapa tahu Iya, dapat kita lagi jam segini. bisa ketukar dengan Artinya guru magang diantisipasi Bu. memang Mito. Iya, supaya ada isi kelasku kodong nanti Kak. Nggak bisa Ki juga dulu. Ini lagi Baru tadi mau piket Kak direkam, itu baru terlambat Kak lari-lari masuk. Ki. Terlambat masuk piket Kak di musola. Oh itu Mi. Sampai jam 1. Oh, pikir Ki juga. Iya, baru memang muridku jam 3 pi pulang Bu, setiap hari. Oh, iya Di, karena memang full day di Pale Di. Full day. Jadi saya kalau ketahui nih bisa Kak minta tolong tuh itu saya tuh kesulitanku begitu kayak aduh kalau kegiatan saat di sekolah tuh tidak bisa Kak membagi waktu karena ada yang bisa gantikan nggak. Karena pas-pas ki guru di sekolah kecuali Oh, Mas Ibu, tukar pas ki. sekali jadi kodong itu alhamdulillahnya karena kemarin itu sudah semester 2, maksudnya agak dekat Miki bisa mi dipahami, anak-anak bisa mi dikasih tanggung jawab. Nah, ini tahun Iya, ajaran baru baru Ki meraba-raba bagaimana betul. anunya anak-anak bagaimana sikapnya dan segala macamnya ndak enak langsung kayak dikasih tugas tinggalkan apalagi saya ada siswa kodong satu aktif Ki agak kalau mau dikata masuk di dalam golongan ABK kayaknya itu anaknya teman di Hmm. sini tidak mungkin bisa ditinggal karena Deh kapan dia saya kapan ini dan pasti harus minta tolong sama teman tuh tidak-tidaknya isi dulu untuk sementara waktu kalau saya misalnya balik bersamaan Ki. disoroti kasih yayasan Bu kalau kosong kelasku nggak bisa Nah, sekali harus langsung carikan solusi. dikasih surat peringatan kalau kosong kelas. Iya. Jadi ya tadi tuh sambil-sambil ke teman piketku, "Wih, piket dulu nah ibu sholat Iya, piket dulu anak." Iya, iya. Bilang semangat. saya ndak anu ja, artinya ndak sholat ja tadi itu jadi saya izin saja bergeser dari rapat kebetulan rapat hari ini saya bilang ndak ikut kak dulu rapat ikut ja tadi pada saat dibuka baru bergeser mak karena mungkin juga fokus di sini sambil ikuti rapat tidak ada didengar ndak ada sekali. Iya. Katanya kita latihan deh Bu, masalah kedua deh sambil menunggu Oke waktu. boleh boleh boleh. Boleh. Kita coaching di saya masalah yang punya masalah ini. Yang Iya. itu mau masalahku saya murid jarang datang atau kalau datang terlambat. Ada yang muridku begitu satu. Oh iya murid. Oke kita mulai di. Oke. Assalamualaikum Bu Nurdianti. Waalaikumsalam Bu Herman. Iya, bagaimana kabar ini Bu Nurdianti? Alhamdulillah sehat Bu. Ini lagi butuh teman sharing ini Bu. Ya, boleh-boleh. Nah, baik untuk saat ini kita bisa gunakan untuk sharing-sharing tentang apa yang menjadi kendalanya Ibu Nurdianti. Beberapa hari sebelumnya sudah sempat chat ke saya mau berbagi, cuman Iya, baru betul. ada waktu buat hari ini untuk berbagi. Mungkin bisa diluangkan sekarang sekiranya nanti kita bisa sama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Ibu Nurdianti pada saat ini. Kira-kira apa yang menjadi Iya, kendalanya Ibu betul. Nurdianti? Jadi ini Bu, ini sebenarnya ada hanya satu murid Bu. Dia itu hampir dibilang tiap hari terlambat Bu. Dan itu pun kalau sudah terlambat tidak hadir lagi. Dan sudah dikonfirmasi juga ke orang tuanya. Orang tuanya juga malah dia yang lebih curhat duluan. Ini tidak bisa Kak begini Bu, begini-begini. Dia kayak seolah-olah kayak dia yang lebih berat begitu mengatur anaknya di rumah dibanding padahal kita mau konfirmasi nih kerjasamanya. Jadi seolah-olah ada kayak dari orang tua itu pembiaran, tidak apa-apa terlambat. Ibaratnya seperti itu Bu. Dan
efek buruknya ini bisa dilihat oleh temannya seperti bilang itu dia bisa jadi terlambat masa kita tidak begitu terus hukuman apapun sudah diberikan oleh gurunya itu kayak tidak berefek besoknya terulang lagi Bu jadi kayak diapain ini anak sebenarnya seperti itu. Berarti sebenarnya kasus yang Ibu Nurdianti sementara hadapi ini bagaimana menghadapi suatu kasus di sekolah di dalam kelas tentunya ya, bagaimana penanganan murid terhadap seorang murid yang sering mengalami keterlambatan, bahkan kalau tidak terlambat berarti dia tidak datang seperti itu ya. Iya betul. Sudah sharing-sharing di orang tuanya, ternyata orang tuanya juga malah bukan memberi solusi, malah justru memberikan keluhan yang lebih berat lagi atau keluhan yang Iya sama, betul. sehingga Ibu Nurdianti merasa kebingungan bagaimana harus carikan solusi nih. Ya, Iya. jadi melihat kasus yang Ibu Nurdianti sedang hadapi, tentu saja agak membuat kita terketuk hatinya, tentu saja risih sebagai seorang guru kelas tentu saja bagaimana saya harus menghadapi murid saya ketika seperti ini sehingga tidak malah memberikan pengaruh atau dampak yang kurang baik terhadap teman-temannya ketika Iya. misalnya teman-temannya malah mencontoh begitu ya Bu Nurdianti ya. Iya Bu, betul. Ya, kira-kira Ibu Nurdianti apakah kedepannya sudah mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal kepada anak tersebut? Iya Bu, ini sebenarnya bukan murid yang saya pegang secara langsung, tapi ini bukan tahun ini saja, tapi sudah berulang tahun-tahun kelas-kelas sebelumnya dia akan terjadi seperti itu lagi. Jadi untuk pendekatan personal sudah Bu, sudah persuasif, bahkan kami juga sudah panggil orang tuanya, tapi itu misalnya beberapa saat setelah teguran atau pemanggilan itu dia akan lebih disiplin, tapi kemudian beberapa lama kemudian akan berulang lagi seperti itu Bu. Ini maunya bagaimana supaya betul-betul sudah setelah kita kasih sesuatu itu solusi dia konsisten tidak mengulangi lagi begitu Bu. Berarti langkah awal coba bagaimana Ibu Nurdianti ini lakukan identifikasi dulu. Kira-kira sudah berapa lama kejadian itu terjadi, kemudian apa-apa kira-kira yang menjadi kendala anak tersebut dengan dengan melibatkan beberapa pihak, tentu saja mungkin orang tuanya juga bisa langsung apakah kira-kira nantinya Ibu Nurdianti bentuk-bentuk pengelolaan terhadap anak tersebut sehingga ada perbaikan daripada hari-hari yang sebelumnya, mengingat ini bukan terjadi sekarang, bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kira-kira nanti Ibu Nurdianti akan melakukan perbaikan terhadap anak tersebut sehingga ada solusi yang tepat. Jadi belajar atau pengalaman Ibu Nurdianti yang sudah lakukan ternyata tidak berhasil, kira-kira coba Ibu Nurdianti pikirkan lagi langkah yang efektif selain daripada Ibu Nurdianti tadi sudah melakukan personal, ya kan, kemudian persuasif, coba pikirkan langkah yang sebelum pernah sama sekali Ibu Nurdianti lakukan, yang kemudian bisa nantinya menjadi solusi terhadap anak ini, sehingga nantinya anak ini kembali bisa normal bersama dengan teman-temannya di sekolah. Ya betul Bu. Jadi ini saya ada tiba-tiba ini kepikiran dari pembicaraan kita ini. Mungkin saya akan betul kalau sebelumnya itu kita hanya mungkin berbicara orang tuanya lewat telepon. Nanti mungkin saya mau panggil langsung Bu. Apalagi muridnya ini sudah kelas 6. Jadi kita mungkin bisa jelaskan juga ke orang tuanya bahwa tidak bisa ini apalagi sudah mau ujian mau bersama SD kan Bu mau lebih maksimal belajarnya di kelas 6 jadi kami akan memanggil orang tuanya tapi kalau yang dulu pernah kami panggil tuh hanya antara guru dan orang tua mungkin kami mau libatkan kepala sekolah di dalamnya Bu atau guru BK begitu kemudian ini juga bisa saya mau cari tahu lebih dalam lagi nih sebenarnya anak ada masalah apa mungkin dia ada masalah dengan teman atau
mungkin memang di masalah di keluarga ya Bu, mungkin perlu cari tahu dulu betul-betul. Karena kalau dia hanya dari dia yang ucapkan saja, belum tentu dia pun terbuka ke kita. Jadi mau pendekatan yang lebih dalam lagi ke murid tersebut. Iya, mendengarkan daripada penjelasan Ibu Nurdianti tentang rencana aksi yang mau Ibu Nurdianti lakukan itu, saya merasa itu adalah tindakan yang sangat tepat yang kemudian nantinya Ibu Nurdianti bisa terapkan, di mana mengingat bahwa beberapa langkah yang Ibu Nurdianti sudah lakukan itu sebenarnya sudah bagus, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga diperlukan langkah berikutnya lagi yang tepat, tentu saja dengan cara tadi Ibu Nurdianti sampaikan tuh. Mungkin saja yang sebelumnya komunikasi dilakukan secara tidak offline, mungkin bisa dipanggil langsung orang tuanya seperti yang dikatakan tadi, dengan melibatkan kepala sekolah. Itu saya anggap atau saya merasa itu adalah tindakan yang paling tepat yang Ibu Nurdianti bisa lakukan selanjutnya, sehingga tadi gambaran tentang kenapa anak tersebut bisa melakukannya berulang-ulang, bisa saja ada faktor sesuatu yang tidak kita ketahui, sehingga nantinya bisa terbuka sehingga bisa kembali Ibu Nurdianti mengambil sikap terhadap permasalahan yang kemudian yang sebelumnya mungkin tidak kita ketahui, hanya mungkin sebatas tidak pernah ke sekolah, tapi karena ada faktor yang mendorong sehingga anak tersebut melakukan tindakan tersebut berulang-ulang. Nah, berdasarkan rencana aksi tersebut sudah bisa Ibu Nurdianti aplikasikan. Hanya saja pertanyaannya seperti ini, ketika sudah di benak Ibu Nurdianti sudah ada gambaran seperti apa yang kemudian nantinya harus lakukan, kira-kira kapan rencana aksi ini sehingga menghasilkan sesuatu yang signifikan, menghindari daripada permasalahannya atau mencari solusinya, kapan rencananya Ibu Nurdianti akan melakukan rencana aksi tersebut? Ya, insya Allah besok deh Bu, karena hari ini juga dia sudah terlambat lagi. Jadi bahkan di hari pertama pun dia sudah terlambat. Jadi insya Allah mau langsung besok. Mungkin besok saya konfirmasi ke kepala sekolah, kemudian mungkin di hari berikutnya baru bisa kita panggil, karena insya Allah akan di. Jadi kesimpulannya, kira-kira ketika besok Ibu Nurdianti sudah keluarin Bapak, berarti bisa jam 2 ya? Mungkin tapi tidak bilang-bilang juga Bapak. Biasanya kena panggil bilang atau jaringannya jelek. Iya, tunggu dulu dicari Jaki itu. Lanjut Bu. Iya. Siapa kira-kira tadi selain kepala sekolah yang menurut Ibu Nurdianti bisa membantu memecahkan solusi ini, kira-kira siapa lagi yang kemudian bisa terlibat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat ini? Ya, tentu Bu, orang tuanya Bu ya. Jadi tadi kepala sekolah membantu memfasilitasi bertemu dengan orang tuanya secara resmi. Kemudian nanti dikembalikan ke orang tuanya bagaimana keseriusannya bekerja sama dengan kami untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kira-kira dari beberapa tadi yang sudah kita jabarkan tentang mencari solusi terhadap permasalahan ini, apa kira-kira yang Ibu Nurdianti bisa simpulkan daripada kegiatan kita hari ini sehingga bisa menjadi solusi terhadap permasalahan Ibu Nurdianti hari ini? Apa yang menjadi titik kesimpulan pada kegiatan kita pada sekarang ini? Ya, jadi yang saya simpulkan Bu, bahwa sebenarnya setiap masalah itu bisa ada solusinya, tapi butuh adanya teman sharing, karena terkadang kalau kita sendiri itu mencari solusi, kadang ada rasa bosan, rasa apa segala macam. Jadi perlu adanya teman untuk sharing, berbagi pengalaman ataupun mengarahkan kita untuk bisa kemudian mendapatkan solusi. Kemudian yang kedua, perlu ada kerjasama
di sekolah itu bukan hanya guru dengan orang tua, tapi perlu ada melibatkan kepala sekolah juga dalam penyelesaian sebuah masalah. Iya, oke. Saya rasa Ibu Nurdianti sudah mempunyai sedikit gambaran bagaimana ke depannya bisa mengambil tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswanya tadi, sehingga bisa ada perubahan lah terhadap apa yang sebelumnya menjadi kendalanya, sehingga Ibu Nurdianti bisa memecahkan masalah yang dihadapi pada saat ini. Saya rasa untuk sekarang ini cukup untuk Bu Nurdianti terapkan. Ke Iya. depannya sekiranya ada lagi kendala, permasalahan tentang bagaimana kemudian nantinya orang tua tersebut menjalankan sesuai dengan apa yang telah Ibu Nurdianti sepakati, bisa sharing-sharing lagi, siapa tahu bisa membantu meringankan. Jadi coach itu bukan hanya ini, tapi setidaknya kalau kita berbagi itu sedikit beban itu bisa dikurangi dengan cara Betul, Bu. berbagi. Lebih ringan rasanya Iya, betul pikiran. sekali. Jadi ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya tidak menutup kemungkinan nantinya kita akan kembali melakukan sharing-sharing tentang apa saja yang menjadi titik berat kendalanya. Saya rasa cukup sekian untuk saat ini dulu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Tidak ada apa-apa, Bu. Apa disuruh mikir? Tidak ada itu Ibu Mimi bilang di grup, tidak ada. Bilang kapan ini berhenti. Jadi Ibu itu nanti tadi tanya itu bagian apa itu yang kita tanyakan tadi, bilang apa yang kita simpulkan bagian tanggung jawab itu. tanggung jawab. Pertama itu sebenarnya Oh. sebelum kapan rencana aksi, kesimpulan dulu disuruh Ki. Jadi bukan dulu bilang kapan Ki mau lakukan Ki. Kesimpulan Oh, ada dulu. kesimpulan Kemudian, dulu di setelah rencana baru iya, iya. komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan rencana aksimu. Apa bentuk komitmenmu yang mau kamu buat berdasarkan Jadi rencana aksi tadi. simpulkan dulu rencana misalnya sudah Iya. sebutkan rencanaku, kita bikin Iya. lagi kesimpulannya itu rencana baru Kesimpulannya tanya secara ulang. umum. Iya, secara mengkhusus. Ah. Nah, baru komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan rencana aksimu? Apa bentuk Nah, komitmen? tanggung jawab ini. Di tanggung Misalnya, jawab ini. pokoknya setelah saya lakukan ini harus ada perubahan. Misalnya toh dari iya. masalah tadi, anak tadi jarang setelah saya lakukan ini, insya Allah bisa merubah anak itu menjadi lebih aktif lagi belajar, sudah bisa kembali masuk lagi ke sekolah secara aktif seperti itu. Kemudian siapa saja yang dapat membantu itu ditanggung jawab kuliah menjalankan komitmen ini. Ini pertanyaan bilang kapan Iya. dan siapa yang itu. Ya. Iya. Nah, setelah itu baru kapan mau dilakukan? Itu di bagian tanggung jawab di kuliah. Iya. Yang pertama itu tuh Bunu, saya lihat di sini, coba saya lihat dulu. Di tujuan utama, pertanyaannya ada 4 juga. Apa yang kamu ingin hasilkan dari pertemuan ini? Apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini? Fokus tujuan sesi kita hari ini adalah apa? Agenda yang ingin didiskusikan apa? Kayak sama semua aja sebenarnya, kayak sebenarnya bisa aja 4 itu tapi satu kali menjelaskan Ki, terangkum semua Mi, kayak karena mirip-mirip kuliah. Apa yang agak beda itu apa gitu? Apa sih ukuran keberhasilannya? Iya. Yang itu juga boleh di tujuan. bagian tanggung jawab itu pertanyaan bilang bagaimana ukuran keberhasilan. Iya. Ukuran keberhasilan sehingga dianggap berhasil ini yang kita lakukan, aksi yang mau kita lakukan terhadap kasusnya toh. Iya, betul. Kemudian identifikasi apa yang paling penting dan dari hidup beda Ki, apa hambatan yang kamu rasakan itu tadi kemudian apa saja solusi, adakah konsekuensi dari setiap pertimbangan. Dari skala 1 sampai 10 berapa kamu berada dalam usaha mencapai. Mestinya kalau sudah kita terapkan Ki beberapa solusi dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa ukuran keberhasilan tadi situ. Misalnya pernah lakukan tapi masih 6 kurasa jadi belum maksimal sehingga belum terdapat solusi yang baik terhadap masalahnya. Iya, coba tidak ada orang tanya-tanya nih kenapa jam lewat nih.
Jam 2 lewat Jam 7. 2 lewat 7. Udah, coba di, udah Baru bisa saja Bapak. gabung. Pika dulu WC Bu mana? Iya, Ke iya, kencing. iya, siap. Iya, iya.
Iya itu Ji.
Berapa kau modal? Baru berapa modul mini? Oh, dodo masih ada setengah 1 bulannya. Saya sama nih sebenarnya karena kita ada titik satu titik. Belum pidi Bu, belum pin. Belum ada chatnya Bapak. Baca ke Bang, apa Nabila Bapak itu di grup. Tiba-tiba terlempar ibu-ibu masalah jaringan. Begitu jika ada yang Oh. minta masuk. Pika dupa di kelas di Bu di. Iya, berarti cocok minta aku bilang jaringannya ndak bagus. Belum Iya, karena memang di semua room juga ternyata di room lain juga. ya. Itu minta Nabila bilang kalau kayak beberapa room itu kadang mempengaruhi jaringan. Kelas ke dulu, Nabu. Iya, iya.
Bunda masih disuruh Ki sama Bapak bertahan di ini ruangan ini sampai ada PBN instruksinya gabung. Baru itunya juga ada ide, gampang sekali di LPP. Ada di Pemda. Iya, nanti diminta tidak ada nih. Kalian bilangnya ada. Kayak dulu. Memang nonton dia ada di